Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Ferial Tanjung dari EKS 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bookshop dari buku 1001 Adventure Muslim Heritage. Pertama, asal-usul penjual buku Romawi kuno. Dalam kitab Yeremia digambarkan mendiktekan juru tulis Buruh yang menjelaskan cara penulisan bukunya. Para juru tulis ini adalah penjual buku yang paling awal dan memberikan salinan sesuai permintaan. Berbagai cara digunakan untuk tujuan mendapatkan buku dan ini tampaknya telah merangsang energi para penjual buku di Athena. Di Roma menjelang akhir Republik menjadi model untuk memiliki perpustakaan sebagai bagian dari perabot rumah tangga. Penjual buku Romawi menjalankan perdagangan yang berkembang pesat. Toko mereka yang bernama Taberna Librari terutama berada di Argiletum dan di Vicius Sandalarius. Masa peradaban Islam. Toko perpustakaan Ibnu Al-Nadim yang terkenal pada zaman itu dengan bibliofilnya dan penjual buku abad ke-10 dikatakan berada di lantai atas sebuah bangunan besar, tempat pembeli datang untuk memeriksa manuskrip, menikmati minuman, dan bertukar pikiran. Di dunia muslim, 1000 tahun yang lalu ada perpustakaan umum dan swasta yang sangat besar di sana, dan juga toko. Sebuah toko buku rata-rata berisi beberapa ratus buku. Di sini ada buku berjudul Al-Fihris. Al-Fihris adalah buku yang dijual oleh Ibnu Al-Nadim. Terdaftar lebih dari 60.000 title dengan berbagai subjek yang tak terbatas. Bagian pertama dari bab pertama Al-Fihris dikhususkan untuk berbagai gaya penulisan, termasuk Cina, kualitas kertas dan keunggulan tulisan, dan ada juga keunggulan buku. Dengan kertas, dalam bahasa Arab muncul profesi dari warah. Judul warah telah digunakan untuk pedagang kertas, penulis, penerjemah, mesin fotokopi, penjual buku, pustakawan, dan iluminator. Baghdad mungkin adalah kota besar pertama di mana toko buku waraki pertama kali bertemu. Dan ketika produksi kertas menyebar, jumlah toko buku meningkat secara dramatis di seluruh dunia muslim. Di sini ada Kutubiyin. Kutubiyin adalah nama orang Maroko, penjilid buku atau pedagang buku yang mengatur toko buku mereka. Perpustakaan dan penyalin alat dan ahli Taurat di distrik di Marrakesh abad kedua Maroko. Distrik ini adalah sebuah jalan dengan ratusan toko buku dan perpustakaan. Kegiatan tersebut mencapai puncaknya selama pemerintahan Yakub Al-Mansur yang secara tiba-tiba mendorong penyebaran pencetakan buku dan mempromosikan aktivitas membaca umum. Ada sebuah cerita yang menceritakan bagaimana suatu hari seseorang dirayakan oleh seorang terpelajar bernama Ibnu Al-Sakr, di mana selama pengepungan 8 bulan di Marrakech meninggalkan rumah miliknya untuk membeli makanan dan diberikan kepada keluarganya yang lapar. Tetapi beliau akhirnya menghabiskan semua uangnya untuk membeli buku sebagai gantinya. Perkembangan toko buku di dunia. Pada saat ini, toko buku di dunia sudah terlihat jelas perkembangannya, sudah tersebar luas di berbagai negara dengan berbagai keunikannya tersendiri dan kelengkapan bukunya, serta menarik peminat untuk membeli. Di sini ada toko buku terbesar di dunia yang ada di Iran. Namanya The Book Garden. The Book Garden adalah bangunan beratap hijau raksasa yang berukuran 154.000 kaki persegi atau sekitar 1,4 hektar. Toko ini memiliki rak dengan panjang total 19 km dan berisi jutaan buku. Proyek tersebut merupakan bagian dari kompleks seluas 700.000 kaki persegi atau seluas 6,5 hektar yang berisi bioskop, ruang sains, ruang kelas, ruang ibadah, dan restoran. Selanjutnya di sini ada toko buku terindah di dunia yang ada di Belanda, yaitu
Boekhandel Dominican atau Polar Maastricht terpilih sebagai toko buku terindah di dunia pada tahun 2008 oleh surat kabar Inggris yang bernama The Guardian. Sejak itu terus muncul setiap tahun sebagai toko buku terfavorit pembaca. Istana buku yang mengesankan membuka pintu gotik pada tahun 2007 di kota Maastricht, di Belanda. Lokasinya yang unik ini dulunya adalah bekas situs gereja Dominika yang didirikan pada 1290. Nah, di sini sumber-sumber yang tertera pada materi saya dari 1001